A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sawabikul imami la takhriqu aswarul aqdar. Sawabikul imami utawi pirang-pirang sejak utawi pirang-pirang sejak kang gelis ngalebeti. Pirang-pirang sejak kang gelis ngalebeti la tahriku iku orang ngabedah ia sawabi aswarul aqdari ing pirang-pirang kodar kang kaya wates. Terus segitu dari yang liwat waktu ngantuk saja mulu artosna Allah ta'ala kita bilang sawabikul imami, idopatnya sawabik kepada lapan al-imam itu idopat sifat fil mausu. Jadi takdirnya al-imamus sawabiku, imam yang cepat memberi bekas dan tapak. Yang dimaksud dengan imam itu adalah kekuatan diri yang dengannya sesuatu dapat dikerjakan sedemikian rupa. Kalau itu ada pada wali maka disebut karomah. Itu kekuatan diri. Dengan karomahnya air yang api yang menyala-menyala, padam seketika. Itu karomah, itu imam atau imam dalam bentuk mufradnya. Dan sawabik itu yang cepat memberi bekas. Kemudian yang perlu kita garis bawahi dulu, perlu kita bahas kata aswarul aqdar, batas daripada berbagai kodar. Kata aswar itu dalam bentuk jamak daripada kata sur. Sur sendiri maknanya adalah batas negeri. Seperti dulu ada tembok Berlin yang memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Tembok itu namanya sur, batas negeri. Idofat aswar kepada akdar itu namanya idofat musyabah kepada musyabah, daripada musyabahat. Idofat musyababi kepada musyabah. Jadi maknanya la tahrikul aqdaro alladhi huwa kal aswar. Sawabikul imam, imah yang cepat memberi bekas seperti karomah yang ada pada wali. La takhriku itu tidak akan bisa membedah
dan tidak akan pernah bisa membobol qadar Allah yang tidak ubahnya laksana batas negeri. Diserupakan batas qadar kepada batas negeri, sebagaimana orang Jerman Barat tidak bisa ke Jerman Timur dengan membobol dinding pemisah, dengan membobol sur atau batas negeri. Nah sekarang himah-himah yang cepat memberi bekas itu tidak akan pernah bisa membobol takdir yang tidak ubahnya seperti pembatas negeri, yang kalau pada wali disebut karomah, kalau pada seperti yang ada pada tukang sihir, ada pada dukun, itu disebut ihana. Itu tidak akan pernah bisa menjebol dan membedah qadar Allah, kepastian Allah Subhanahu wa ta'ala, terkecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kembali kepada masalah tauhid, bahwasanya wahdaniyah itu ternyatakan daripada 3 faktor. Salah satunya bahwa semua af'al milik Allah Subhanahu wa ta'ala, pengertiannya tidak ada yang mempunyai pekerjaan selain daripada Allah. Kalau kita bisa begini-begini, ini adalah pekerjaan Allah, karena kita mampu bergerak itu karena gerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi, yang dilihat dari sisi zahir, itu adalah asar dan ekses dari pekerjaan, maka itu adalah dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan masalah santet bisa kena, itu dengan seizin Allah. Tanpa seizin Allah gak pernah. Gak pernah kena. Sama, karomah juga sama. Kalau karomah pasti kena aja, gak bisa. Semuanya harus dengan seizin Allah, harus dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada pengajian yang sudah. Bagaimana dikatakan, kalau kita menghendaki sabab, kalau kita menghendaki tajrid, artinya hati kita cenderung kepada masalah tajrid, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas menempatkan kita pada posisi meniti sabab. Kurang jelas-jelas ayeuna ku Allah ditempatkeun teh dina tempat di mana kita meniti sabab, usaha. Dan usaha itu sama sekali tidak mengganggu aktivitas ibadah kita. Bahkan kebalikannya, usaha kita itu menunjang kepada ibadah kita. Karena dengan hasilnya kita bisa sedekah. Dengan hasilnya kita berzakat, dengan hasilnya kita bisa menunaikan ibadah haji, dengan hasil daripada usaha kita bisa menafkahi keluarga, dengan hasil daripada usaha kita juga bisa menolong kepada orang yang membutuhkan dalam hal tersebut. Nah, berarti sama sekali usaha kita tidak mengganggu aktivitas ibadah. Itu namanya orang yang meniti sabab. Kemudian setelah ia tenang di sana, cenderung pikirannya kepengen tajrid, kepengen lepas dari semua itu. Aing lamun usaha wae mah ngarep ningkatkeun anak ibadah, padahal kenyataannya ia pun tidak pernah terganggu daripada aktivitas ibadah. Moal bisa ningkat di ibadah teh. Nah, ayeuna mah dagang arek ditinggalkeun. Naon geus geus-geusan ayeuna mah. Arek tenang we ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan yang demikian itu sebenarnya adalah syahwat. Meskipun dikategorikan syahwat yang sama,
yang samar. Kenapa dikatakan syahwat? Karena pada hakikatnya yang menyalahi kehendak daripada Tuhan. Pugu-pugu mana usaha barijin tenang ibarat geus dikehendaki ku Allah, ayeuna arep nyalahan kana kahayang Allah jeung iroda Allah. Nah begitu. Kemudian di sini dikatakan bahwa himmah yang cepat memberikan takdir tidak akan bisa membedah takdir yang tidak ubahnya laksana penjaga negeri. Ini seolah-olah hikmah ini seolah-olah mengelati menjadi sabab daripada iroduka tajrid ma iqamatil fil asbab min syahwatil khafiyah. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya semua apa yang sudah ditakdirkan Allah tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita rubah. Semua apa yang sudah ditakdirkan Allah pasti yang akan tercipta dan terwujud sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Dalam hadis secara makna saja, seandainya ada 1000 orang yang berusaha akan membunuh kita, tetapi takdir yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika kita di rahim ibu berusia 4 bulan, kita di hari itu hanya akan kesentil kuping. 1000 orang yang akan membunuh tidak akan pernah mampu. Yang terjadi atas kita hanya kuping kesentil orang itu saja. La takhriqu aswaro akda. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala